Torang Petampa Bacerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di podcast Tie Sulut. Podcast Tie Sulut, Torang Petampa Bacerita. Baik, di awal tahun 2022 ini, alhamdulillah Torang kedatangan tamu yang sangat istimewa nih. Tamu yang bisa dibilang jadwalnya sangat padat tapi masih sempat-sempatnya bisa datang ke podcast kami. Ya, izinkan saya mengucapkan selamat datang Prof di podcast kami, Prof. Ya, untuk teman-teman yang belum tahu sebelumnya beliau adalah orang nomor 1 di L2 Dikti wilayah 16 Gorontalo, Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Utara ya Prof ya. Ya, beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Mahludin MP Baruwadi, betul ya Prof ya? Mahludin Baruwadi MP. Oh, baik. Mohon maaf Prof. Iya Prof, sebelum lanjut bincang-bincang cerita nih Prof, saya enaknya manggilnya Prof aja ya biar lebih akrab ya. Oke, alhamdulillah iya. Jadi gini Prof, kemarin kan sempat banyak artikel muncul tentang Mas Menteri bilang tentang kampus merdeka nih Prof, ya kan? Nah, menurut Prof sendiri kampus merdeka itu seperti apa sih Prof? Ya. Oke, kampus merdeka belajar. Jadi mungkin harus lengkapi. Jadi begini, kenapa kampus merdeka belajar itu timbul ya? Maksudnya kenapa Mas Menteri mengeluarkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Jadi begini, adanya perubahan yang begitu cepat di era industri 4.0 dan society 5.0, maka perubahan itu begitu cepat ya, bukan dari bulan ke bulan, minggu ke minggu, atau hari ke hari, jam ke jam, tapi ini sudah per detik kalau kita melihat perubahan. Sehingga Mas Menteri itu mengeluarkan program ini untuk mengantisipasi ke depan. Jadi ke depan itu berdasarkan proyeksi prediksi bahwa akan ada jumlah lapangan kerja sekitar 23 juta yang akan lenyap di menjelang di 2030. Tapi walaupun demikian itu diproyeksikan akan ada 86 juta pekerjaan yang akan timbul di 2030 itu. 10 juta diantaranya adalah belum diketahui jenis lapangan pekerjaan apa yang ada itu. Nah, Mas Menteri sebagai orang IT dan digital, dia memproyeksi itu depan itu begitu cepat perubahan, sehingga kampus itu diprogramkan harus mereka belajar kampus mereka. Jadi kenapa kampus mereka belajar? Karena supaya untuk mengantisipasi perubahan-perubahan itu. Jadi mahasiswa tidak hanya dianggap belajar di dalam kampus tanpa melihat keluar. Nah, untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu ada 8 indikator kinerja utama. Nah, salah satu di antaranya yang dikeluarkan oleh Mas Menteri adalah bagaimana mahasiswa berkegiatan di luar kampus. Kan mungkin sudah tahu toh? Iya benar. Ada 2 semester yang diharapkan mahasiswa itu bisa berada di luar kampus. Jadi 2 semester itu setiap semester dihargai dengan 20 SKS. Nah, jadi ada 8 bentuk juga untuk belajar di luar kampus itu, lewat pertukaran mahasiswa, magang, kewirausahaan, kemudian jadi ada 8 jenis nanti insya Allah bisa dilihat. Nah, dengan adanya pengalaman itu, maka mahasiswa akan siap, akan bagus soft skillsnya. Salah satu sebenarnya yang soft skill ini seperti ini podcast ini. Podcast ini buat adik-adik mahasiswa yang memiliki skill ini, suatu saat bukan akuntansi atau manajemen yang diperoleh, tapi skill ini yang akuntansinya dan manajemennya itu adalah hanya basicnya saja. Iya. Tetapi bagaimana pengalaman seperti adik ini menjadi host ini susah kita peroleh, dan itu kita tidak peroleh di bangku kuliah. Benar sekali, diperoleh di pengalaman di lapangan. Jadi sebenarnya masuk Mas Menteri. Jadi selain itu juga diharapkan ada di Merdeka Belajar Kampus Merdeka ada para praktisi masuk kampus. Jadi praktisi masuk kampus itu adalah yang bekerja di industri atau di bidang lain, dia masuk kampus untuk memberikan pemahaman dan pengalaman. Demikian juga dosen diminta untuk bisa beraktivitas di luar kampus. Jadi bukan cuma mengajar saja, tapi untuk bisa beraktivitas di masyarakat yang lain.
Kemudian juga ada akreditasi prodi secara internasional. Jadi tetap harapkan akreditasi. Jadi fokusnya adalah akreditasi. Jadi intinya Merdeka Belajar seperti yang itu. Bukan merdeka semerdeka-merdekanya, tidak. Tapi ada 8 indikator kinerja utama kampus merdeka, Merdeka Belajar. Baik, Prof. Iya, Prof. Kemungkinan itu tadi mungkin ada 3 semester ya, Prof ya? 3 semester di luar program studi ya, Prof ya? 2 semester belajar di luar institusi, luar kampus. Baik. Dan 1 semester belajar di luar prodi di dalam kampus. Oh, seperti itu ya, Prof ya? Jadi 1 tahun di luar kampus. Tapi 1 semester itu di luar prodi di kampus. Tapi harus ada catatan. Catatannya adalah bagi mahasiswa yang mau. Bagi mahasiswa yang mau. Tapi kalau dia memang dia sudah ingin saja di kampus, ya tetap ini no problem. Tapi bagi mahasiswa yang ingin belajar di luar seperti itu akan dikonversi SKS-nya. Benar. SKS. Ya. Nah, iya, Prof. Kan dari kampus Merdeka ini ada 4 poin ya, Prof ya. Di poin yang keempat itu kan ada tentang penguatan hak belajar 2 semester tadi yang Prof bilang di luar di luar kampus ya, Prof ya. Nah, itu Prof. Itu kan ada 8 program tuh, Prof, turunannya. Nah, ini Prof yang ingin jadi pertanyaan, Prof. Apakah Prof kampus harus menjalankan 8 program itu secara serentak, bertahap, atau boleh dipilih nih, Prof, sesuai kapasitas kampus, Prof? Jadi memang begini, kalau untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka harus ditetapkan dulu kurikulum secara institusi. Misalkan dia tetapkan di semester akhir 5-6 misalkan. 5-6 itu untuk mahasiswa proses untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karena 1, 2, 3, 4 itu kan masih harus mengikuti mata kuliah wajib ya. Iya, benar. Nah, kalau sudah semester 5 atau 6 atau 6, 7 mereka diberikan kebebasan. Jadi Merdeka Belajar di situ ya. Hak, bukan kewajiban ya, hak. Jadi kalau kewajiban dia wajib keluar, tapi diberi hak. Kalau diberi hak akan difasilitasi ya, difasilitasi oleh kampus untuk dia bisa belajar atau bisa pertukaran. Jadi kalau sekarang justru kementerian itu menyiapkan hibah untuk mahasiswa bisa belajar di luar kampus. Hibah ini tidak saja cuma di luar negeri, tidak saja di dalam negeri tapi di luar negeri. Jadi kalau ada misalkan saya mau ambil hibah itu kuliah di UI bisa saja. Menang hibah jadi harus mengikuti proses seleksi bisa kuliah di UI. Jadi 2 semester itu yang institusi akan melakukan regulasi. Jadi supaya begitu mahasiswa selesai datang, saya mau wirausaha, saya dapat modal, saya mau wirausaha. Kemudian nanti institusi akan menunjuk dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing ini akan membimbing si mahasiswa tersebut untuk sampai dia sukses. Jadi memang kalau dia misalkan turun ke desa, jadi sampai wirausaha, ada turun ke desa, dia ingin membangun desa. Dan dia ingin membangun desa, ada ininya juga, ada pembimbingnya. Jadi semuanya ada pembimbing. Jadi bukan si mahasiswa belajar baru dikasih biar gitu. Dia akan ditetapkan oleh pimpinan institusi, akan pimpinan setia belajar di luar kampus, tapi ada pembimbing. Dan ada regulasi. Semester 5, semester 6, atau 6, 7, 8 dia menyusun laporan dan seterusnya. Selesai tepat. Itulah Merdeka Belajar. Jadi jangan diartikan komunikasi pokoknya mau masuk tidaknya enggak. Masuk boleh, tidak masuk juga boleh enggak. Merdeka Belajar ada indikatornya, dan indikator itu sudah sesuai dengan kebijakan dari kementerian. Baik, Prof. Jadi harus tetap ada controlling juga ya, Prof ya, dari pihak kampusnya, dari dosen pembimbing. Jadi Iya, kalau ada Prof. misalkan mau pertukaran mahasiswa. Iya, benar. Jadi pertukaran misalkan mahasiswa dengan saya mau pertukaran mahasiswa ke Brawijaya. Ada pembimbing. Ada pembimbingnya, dia mau kuliah di sana 2 semester. Oke. Tapi mata kuliah mana yang bisa dikonversi 20 SKS per semester atau 40 SKS per 2 semester. Jadi itu yang sebenarnya yang diatur oleh institusi.
Iya Prof. Iya Prof. Lalu saya juga sempat baca artikel nih Prof tentang Mas Menteri bilang katanya bahwa mahasiswa itu harus disiplin ilmu dalam profesi Prof. Seperti itu. Nah, sedangkan Prof di realitasnya sekarang perusahaan itu Prof melihat pelamar itu dengan harus memiliki kualifikasi yang memang multi talent Prof. Jadi Prof pertanyaan begini Prof. Apakah which one more important between disiplin ilmu dalam menjadi profesi or multidisiplin ilmu untuk multi talent Prof seperti itu Prof? Justru Mas Menteri itu menyampaikan konsep merdeka belajar itu bukan profesional pada keilmuannya justru. Jadi ya sebenarnya dia berharapkan seperti tadi mahasiswa itu punya soft skill. Jadi selain dia menguasai akuntansi, saya katakan ini manajemen, dia harus memiliki soft skill. Dan soft skill itu yang seperti tadi disebutkan, multi talenta. Kan kita bisa tahu, mungkin Mas Menteri sering katakan, Google sekarang sudah tidak melihat lagi jasanya, tapi dia melihat kompetensinya. Dia juga Apple juga demikian. Dia tidak lagi melihat tapi bagaimana kompetensi. Jadi ada yang punya soft skill ini ya terus Kembangkan ya Prof ya. Jangan lupakan bidang. Jadi kalau mau jadi host yang memiliki latar belakang akuntansi itu luar biasa. Dibanding harus bersaing dengan orang yang memiliki ijazah akuntansi tapi dia tidak bisa host. Dan itulah beliau katakan Mas Menteri, kita menyiapkan SDM atau generasi yang bisa beradaptasi dengan proses perubahan. Itu sebenarnya maksud Mas Menteri. Iya Prof. Baik Prof. Nah, kita balik lagi ke poin 4 ya Prof ya, tentang hak belajar di luar program studi selama 2 semester Prof. Iya Prof. Berarti kan di sini kampus memberikan kesempatan untuk mahasiswa bisa meningkatkan SDM di perusahaan ya Prof ya. Salah satunya, iya. Nah, lalu Prof, magang di industri. Iya, magang di industri betul. Nah, Prof, di sini Prof, realitasnya lagi Prof, kebanyakan nih dari teman-teman kita melihat Prof, perusahaan sepertinya melihat mahasiswa itu malah seperti tenaga kerja upah murah Prof. Karena buktinya Prof, banyak dari teman-teman yang harusnya nih magang di belakang meja malah menjadi disuruh beli makan, beli minum seperti itu Prof. Itu kan bisa dibilang kontradiktif ya Prof. Bahkan bisa dibilang juga itu eksploitasi loh Prof, ya kan Prof? Nah itu bagaimana itu Prof supaya kejadian seperti itu tidak kontinu Prof atau terulang-terulang terus Prof? Kira-kira bagaimana Prof? Ada perbedaan magang mata kuliah dan magang merdeka belajar. Magang mata kuliah seperti yang tadi hanya 1 bulan, tahu mau bikin apa di kantor, daripada bengong-bengong ya disuruh beli makanan. Tapi yang magang dimasukkan oleh Mas Menteri memang betul dibutuhkan oleh industri karya. Oleh karena itu memang perlu adanya institusi bisa melakukan MOU dengan institusi. Dan juga pada asal-asal industri, betul-betul industri yang membutuhkan SDM itu. Jadi sebenarnya kalau di akuntansi, dia akan betul-betul ditempatkan di bidang akuntansi, bukan di bidang untuk seperti yang tadi disampaikan. Perubahannya kalau masuk pasti tidak akan ditempatkan sebagai host di industri itu. Dan itu juga sangat tergantung mahasiswanya. Basic mahasiswa ya Prof? Sangat tergantung dengan skillnya, iya betul. Dan soft skillnya. Jadi kalau dia punya soft skill yang bagus, kan tidak mungkin dia cuma jadi pengantar makanan. Tapi yang mereka belajar kampus merdeka. Tapi kalau yang 1 bulan, nah itu yang 1 bulan yang mungkin yang kejadian yang ada di kita karena itu dipaksakan harus magang menyelesaikan mata kuliahnya. Tapi kalau yang kampus mereka adalah memang betul-betul mahasiswa itu diberi pengalaman untuk bekerja di industri. Sebenarnya Mas Menteri ya, jadi Kementerian itu memang sudah mendesain sedemikian program itu mulai dari hulu sampai dia berpikirkan bahwa betul mahasiswa misalkan akuntansi dari STIE Sulut itu sudah tergambarkan bahwa dia memiliki skill ini. Dan juga kalau masih begitu selesai, dia bisa berinteraksi dengan industri, dia
tidak bingung-bingung lagi, dia sudah punya pengalaman, atau dia bisa berwirausaha, dia punya pengalaman, dia turun ke desa, dia sudah punya pengalaman. Jadi sesungguhnya itu yang dimaksudkan dengan mereka belajar. Oh iya, baik Prof. Ya, wah memang cukup berat juga ini pembahasannya Prof. Iya Prof. Cukup memberi banyak pengetahuan lagi tentang soft skill yang tadi Prof bilang untuk magang di perusahaan, tentunya seperti itu ya Prof. Dengan tentunya juga mungkin MOU-nya juga harus jelas ya Prof ya. Iya benar Prof, baik. Aduh, saking semangatnya nih saya membahas kampus Merdeka sama Prof sampai lupa ini Prof. Bagaimana kabarnya, sehat Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Prof ya. Iya Prof. Semoga podcast kita hari ini Prof bisa menjadi pembelajaran juga buat teman-teman di rumah yang sedang menonton video ini ya Prof ya. Buat teman-teman juga jika ada tambahan untuk tema podcast kita selanjutnya bisa taruh di kolom komentar, pasti akan kami baca. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Prof ya, di tengah kesibukannya masih sempat-sempatnya sekali lagi mampir di podcast kami. Iya Prof, semoga Prof sehat selalu, sukses selalu ya Prof ya. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Dia Sulut, orang Petampa bercerita. Oke, selamat warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Torang Petampa bercerita.